keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Halo Tens Lover, salam sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Intan Ipus hadir kembali menemani sela aktivitas Anda dan tetap di program Times Podcast. Nah, kita akan terus berkolaborasi dengan UMKM. Maka untuk yang punya produk silahkan bisa kirim di sini. Untuk alamatnya nanti ada di deskripsi di bawah ini. Kali ini kita berkolaborasi dengan Aisyah Almira Musim Klating. Kemudian ada Good Father untuk teh tarik dan wedang ubuhnya, sambal pecel salsawuni, dan kita berada di Cafe Good Father yang ada di Jalan Tanjung Raya nomor 30 Madiun. Nah, kali ini saya merasa suasananya berbeda karena kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Yang kemarin istimewa, ini double istimewanya karena beliau masih muda, ganteng tentunya. Beliau adalah Mas Ferinanto, mantan atlet sepeda balap Kota Madiun dan sekarang menjadi pelatih di Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Kota Madiun. Langsung aja kita sapa beliau. Halo Mas Ferry, selamat datang di Times Podcast Indonesia. Selamat malam Mbak. Iya, gimana kabarnya Mas Ferry? Alhamdulillah baik-baik. Iya Mas Ferry, otomatis dengan adanya Mas Ferry ini kita akan ngobrolin apa selain tentang bukan lain kalau tidak dengan persepedaan Mas Ferry ya Mas ya. Mas, ini kapan terakhir untuk Mas Ferinanto mengikuti kompetisi balap sepeda tingkat apa ya, nasional atau mungkin internasional ini Mas? Nasional ya. Terakhir saya mengikuti event SEA Games waktu di Jakarta itu tahun 2011. Terus persiapan PON 2012 tapi saya ngalamin kecelakaan jadi tidak jadi tampil. Oh, tahun 2012 itu ya terakhir Mas. Mengalami kecelakaan. Untuk kecelakaannya dalam bersepeda atau apa ini Mas? Dalam bersepeda. Tetap ada. Dalam latihan, oh iya gitu ya Mas Ferry ya. Terakhir tahun 2012. Iya. Mas Ferry, sebelum pensiun dari pelatnas ini Mas, kapan terakhir ikut kejuaraan nasional? Terakhir ikut kejuaraan nasional waktu 2012 itu Prapon. Waktu Prapon? Ya, waktu Prapon seleksi buat ngikutin cari tiket istilahnya. Kita cari tiket biar dapat tampil di PON. Oh gitu, jadi dari awal dulu sebelum ikuti PON kemudian ikut apa namanya? Prapon itu dulu, itu cari tahun tiket 2012 itu juga? 2012 juga. Saya cuma kayak bagaimana ya, wakil daerah ternyata di PON itu beda aturan sama yang dulu. Oh gitu. Jadi pada saat mengikuti Prapon lanjut ke PON-nya itu atau? Ya, kita turun habis Prapon itu kita dapat tiket, terus kita melakukan puslada PON Jatim. Nah, waktu puslada PON Jatim itu ternyata saya mengalami kecelakaan yang tidak bisa buat mengikuti kejuaraan tampil di PON. Oh, gitu. Akhirnya kita stop karena lukanya agak lumayan, serius ya. Lumayan parah ya. Agak serius ya. Akhirnya kita berhenti jadi atlet, memutuskan jadi pelatih. Jadi karena gara-gara tahun 2012 itu mengalami kecelakaan yang lumayan parah dan tidak bisa mengikuti PON itu sendiri, akhirnya menjadi alasan Mas Ferry untuk berhenti meneruskan karirnya. Ya sebenarnya saya tetap kepingin, tapi berhubung ternyata kondisi fisik tidak memungkinkan ya untuk kita teruskan jadi atlet, akhirnya saya stop gantung sepeda. Tapi di sisi lain ada pengurus yang istilahnya ya kamu bantu-bantulah di kepelatihan dengan pengalaman kamu kayak gitu. Sebenarnya saya juga nggak ada niat atau minat jadi pelatih. Karena di balap sepeda itu capek, Mbak. Oh capek ya Mas ya. Waktunya juga
butuh waktu, menyita waktu menyita waktu untuk kegiatan berlatih itu. Betul. Soalnya kalau olahraga nggak capek, apapun jenis olahraganya pasti semua juga capek kayaknya. Kalau udah ngomong prestasi, kalau udah ngomong prestasi pasti capek, Mbak. Betul. Tapi ketika sudah mencapai penghargaan itu kayaknya juga menjadi sebuah motivasi sendiri, capeknya otomatis jadi hilang kayaknya Mas Ferry. Itu salah satu gimana ya, bukti ya kita latihan serius ada hasilnya gitu. Ya, nah ngomong-ngomong ini Mas Ferry, yang terakhir kali Mas Ferry dapat penghargaan itu kapan? Dan itu di event apa itu Mas? Terakhir diinget-inget Mas mungkin ini? Buahnya Mbak, ya mungkin terakhir itu waktu kita ngikuti kejuaraan PON kemarin Mbak ya, PON 2008 di Palembang. 2008 di Kalimantan Timur. Oh di Kalimantan itu, di Kalimantan Timur. Kalimantan itu Timur. mendapat penghargaan di atau juara berapa? dapat emas sama dapat emas. Dapat emas sama dapat 2 emas, 1 perak. 2 emas 1 perak. Ya, 2 emas 1 perak. Seperti itu. Terakhir habis itu sebenarnya udah niat mau berhenti, berhubung dihubungi sama pengurus lagi, seru ikut tes seleksi lagi, seleksi lagi masih masuk lagi karena otomatis karena hobi dan jadi nagih ya Mas ya. Nggak berhenti dan terus berprestasi pokoknya. Kita terus berkarya demi prestasi gitu. Oh gitu. Nah ini Mas Ferry berarti kan setelah sudah melewati semuanya, kemudian otomatis pulang kampung dong Mas, ya kan, kembali ke Madiun ini. Aktivitas Mas Ferry ini apa? Ya setelah saya berhenti dari atlet, pulang ke kampung halaman tersayang ini, akhirnya gimana ya, datang lihat adik-adik kecil-kecil itu sepedahan, kok nggak ada yang ngarahin. Akhirnya saya ada niat memberi istilahnya pengalaman, petunjuk, ya nemenin latihan lah. Intinya saya itu bukan pelatih. Ya kalau namanya pelatihan beda. Saya sebagai teman berlatih. Teman berlatih buat anak-anak kecil itu ya tukar pengalaman lah. Dan di situ akhirnya ya orang-orang akhirnya nunjuk saya sebagai pelatih. Jadi kegiatan yang habis selama ini kegiatan saya melatih anak-anak kecil di Kota Madiun. Di Kota Madiun ya, itu apakah ada wadah khusus sendiri atau memang pribadi yang memang mungkin mau mengikuti pelatihan menghubungi Mas Ferry atau ada? Oh ya, saya jadi ngadain sekolah sepeda Mbak ya, anak ya. Sekolah sepeda? Sekolah sepeda, jadi istilahnya kayak kursus, kayak belajar gimana sepeda yang baik dan untuk berprestasi. Itu juga ada ilmunya Mas, maksudnya ada teorinya, bukan hanya saya kira kalau sepeda kan cuman kita sepeda udah ngayuh sepeda aja. Itu tetap ada ininya ya Mas ya? Ada Mbak, ada teorinya. Jadi teorinya itu gimana kita latihan dengan baik, terus ngontel biar nggak terasa cepet capek, terus mau kita belajar ngontel itu nggak terasa nyaman, terus ukuran sepeda, macam-macam pokoknya. Baik, intinya bersepeda dengan nyaman dan baik dan benar. Seperti itu, biar paling nggak anak-anak bisa nyaman dengan latihan dengan bimbingan Mas Ferinanto ya Mas ya. Ya, menurut Mas Ferinanto nih, Kota Madiun ini kira-kira apakah punya potensi anak muda yang nanti bakalan bisa meneruskan jejak seperti Mas Ferry ini? Sebenarnya potensinya sangat besar sekali. Potensinya karena sangat besar. Minat zaman sekarang lagi in sepeda. Nah, dari situ mungkin muncul beberapa atlet atau orang yang ingin jadi atlet. Mungkin dari sekian orang, anak itu kan mempunyai kemauan sendiri-sendiri, dan di situ kita bergabung sama saya latih, saya lihat insya Allah ada Pak dari Madiun untuk meneruskan karir dari Madiun ke tergantung balap mungkin sepeda. Kalau saya pikir tergantung wadah dari pelatihannya itu sendiri menurutnya, Mas Ferry? Kalau sementara ini wadahnya ya sebenarnya kan dari pihak pemerintah ya. Jadi ya pihak pemerintah kalau udah ngomong ke prestasi
ujung-ujungnya ya membawa nama baik daerah. Nah dari di sini sebenarnya saya berharap campur tangan dari pemerintah daerah guna untuk sarana prasarana sarana berlatih agar mereka itu bisa berlatih dengan baik, mencapai prestasi dengan sempurna, terus membawa nama Madiun. Ya, nah ini Mas Ferry, ini ngomong-ngomong, apakah diam-diam ini Mas Ferry sudah mempersiapkan bibit atlet yang mungkin dari Mas Ferry sendiri sudah dilatih saat ini? Dan kalau boleh tahu, kalau misalkan sudah ada, kira-kira ini berapa orang yang ada di bawah didikan atau yang dilatih sama Mas Ferry ini, Mas? Ya, untuk sementara ini saya berlatih dengan saya ini dari Madiun ada 12 orang. Ada 12 orang? 12 orang. Cowok, cewek, campur atau? Cowok ya cewek ada 2 orang, cowok 10 orang, dan mereka sudah bisa meraih prestasi nasional dari kelas prayut ya, youth sama prayut. Jadi ya untuk kedepannya Insya Allah mereka bisa berprestasi dengan baik. Pasti. Ya, saya yakin karena mereka punya bakat dan semangat serta kemampuan yang tinggi. Terus didukung dengan sekarang kan trek rute di Madiun itu bervariatif, Mbak. Jadi ya Insya Allah bisa mengganti. Insya Allah kita pokoknya harus yakin bahwa untuk Kota Madiun ini sendiri punya bibit-bibit yang nantinya bakalan bisa meneruskan seperti Mas Ferry tentunya ya Mas Ferry ya. Nah ini Mas Ferry, dukungan atau fasilitas apa yang dibutuhkan agar Kota Madiun ini bisa mendukung atau bisa memiliki atlet balap sepeda selevel Mas Ferdinando ini? Nah ini yang kita perlukan. Saya dukungan dari tadi udah diomongin ya Mas Ferry ya, dukungan dari pemerintah kota, saya mungkin dari pengusaha-pengusaha yang sekiranya peduli sama balap sepeda bisa memberi naungan, sarana, terus motivasi, ya intinya buat pembibitan. Ini saya potong dulu ini kalau sarana seperti apa yang mungkin untuk wujudnya ini yang kira-kira ya, sarana dari dalam Kota Madiun bisa mendukung. Maksud sarana kita kegiatan untuk berlatih. Jadi sarana yang berlatih itu bisa pembalap itu kan atlet itu memerlukan sarana berlatih, alat, terus faktor pendukung, terus ya istilahnya kayak vitamin, makan, supply ya kayak gitu. Nah untuk sementara ini kan mereka itu masih dari anggaran pribadi. Mungkin seperti kayak saya tambahan, mungkin seperti prasarana seperti kayak jalan untuk yang khusus untuk dijadikan arena balap itu perlu nggak sih? Oh ya, kalau di mana kalau perlu kita pakai jalan. Yang penting pokoknya jalan raya halus saja, Mbak. Aspalnya api. Jalan raya yang halus. jangan beronjal gitu ya Mas ya. Ya, sementara ini di Madiun ini udah mulai banyak perbaikan ya jalannya. Udah mulai perbaikan aspalnya udah mulai bagus. Ke arah luar kota juga udah mulai diperlebar dan pengerjaannya aspalnya udah mulai bagus lagi ya. Jadi sangat mendukung lah buat sarana berlatih di Madiun. Jadi untuk menurut Mas Ferry ini kira-kira dari pemerintah Kota Madiun sendiri sudah memberikan dukungan yang kira-kira bagi atlet-atlet nantinya sudah ada pastinya ya Mas. Semoga lebih diperhatikan karena di balap sepeda ini Madiun tidak dipandang sebelah mata, Mbak. Betul. Dari pertama kita anak-anak berlatih, terus pertama ngikuti event nasional udah mendapat juara. Sudah mendapat juara dan itu kalau dibilang Madiun ini kan masih dibilang anak daerah ya Kak. Yeah. Anak daerah, kemudian sekelas Mas Ferdinando, anak daerah dari Kota Madiun sampai membawa ke tingkat nasional itu sudah sangat-sangat luar biasa. Buat membanggakan. Ya, saya sebagai warga Madiun aja masih bangga sampai sekarang Mas Ferdinando. Saya sendiri aja sebagai teman berlatihnya aja merasa kagum dengan waktu sekian berapa bulan ternyata mereka itu bisa berprestasi dengan baik dan udah levelnya udah bukan regional aja, udah ke nasional. Nah dari sini kan kita memerlukan, kalau udah ngomong prestasi ujung-ujungnya balik lagi
mahal. Prestasi mahal. Iya. Kenapa boleh dibilang ujung-ujungnya mahal ini Mas? Saya penasaran ini. Apa sih yang membuat mahalnya sebuah prestasi apalagi nih dengan sepeda? Otomatis kalau dari sepeda udah pasti buat prestasi udah mahal ya. Karena harga sepeda itu sendiri ya Mas Karena ya. harga sepeda sendiri itu kita kalau untuk atlet itu udah otomatis mahal. Yang menyebabkan mahal itu ya faktor pendukung, Mbak. Faktor Ya kita perlu supply buat sarana latihan biar kondisi performnya itu bagus. Terus uji coba pertandingan, kita sering harus bertanding, biar tambah banyak pengalaman. Ya, semua itu kan memerlukan dana. Seperti tadi Mas Ferry sampaikan, selain prasarana, kemudian ada suplemen, vitamin, atau memang benar yang dibutuhkan dari atlet lah ya, ini khususnya atlet sepeda. Ini apa memang ya jelas makanan yang bergizi pasti ya Mas. Apakah ada suplemen pendukung ini Mas, mungkin bisa berbagi lah dengan pemirsa. Ya, Saya baru tahu mungkin ada suplemen pendukung untuk atlet. Suplemen balap pendukung sepeda itu ini, Mas. kalau bisa ya makan on time, Mbak. Oh, makan on time. Itu istilahnya gini. Ya, makan kita bikin jam pagi jam segini, siang jam segini, malam jam segini, jadi teratur gitu loh. Iya, Itu betul. salah satu buat jaga perform aja. Kalau Stamina ya. itu perlu. Terus dalam olahraga sepeda itu termasuk olahraga berat kan. Kebanyakan sepeda ini enteng, mereka yang belum tahu sekarang lagi musim ini apa, sepeda lagi rame. Nah, ini nanti penggemar yang saya baru tanyakan. itu kan belum paham banget kalau sepeda gimana, sepeda yang baik, kita berlatih dengan kondisi yang baik. Nah, di situ banyak yang belum paham sebenarnya. Nah, itu kaitannya tadi dengan yang Mas Ferry sampaikan tadi nih. Apalagi saat ini sepeda itu lagi digandrungi, bukan hanya menurut saya bukan hanya di Kota Madiun saja ini, tapi seluruh Indonesia ini. Iya. Karena jadi apa ya, semacam hobi baru. Nah, Hobi musiman. hobi musiman. Nah, ini menurut pendapat Mas Ferry, dengan adanya bersepeda yang lagi digandrungi sekarang ini oleh banyak Kalangan. orang dari kalangan ini. Iya. Menurut Mas Ferry sendiri gimana ini Mas? Kita sendiri juga merasa terkejut ya. Ternyata Luar biasa antusiasnya itu betul, dari semua betul. golongan, menyenangi. Tapi dari situ kan ini kelihatan benar-benar yang dia bersepeda untuk olahraga, bersepeda sekedar buat ngikutin tren, sepeda benar-benar untuk kesehatan. Jadi saya perhatiin macam-macam tujuannya bersepeda. Nah, dari situ mungkin mereka udah tahu ternyata bersepeda untuk kesehatan, sepeda untuk memperbaiki kondisi kita, pasti lanjut. Tapi kalau Pasti ngikutin akan tren, terus lanjut. ya wah kok udah sepi sepedaan, pasti berhenti. Saya kan Tapi tetap menurut Mas Ferry pendapatnya untuk itu tetap sah-sah aja ya Mas ya. sah-sah aja. Malah senang mungkin ya Mas ya. Banyak orang yang bersepeda kemudian di sepanjang jalan Kota Madiun itu Ya kita jadi semangat. Betul, Jadi semangat. betul. Wah, ternyata balap sepeda gak dipandang sebelah mata. Yang dulu mungkin kita tiap hari latihan manas-manasan, sekarang anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk cewek-cewek cantik pun main Oh, ada sepeda. cewek cantik. Masa cewek-cewek cantik juga ada apa? Mungkin dalam Banget lah pokoknya, dalam musim antusias Covid tadi. kayak gini ya. Jadi mungkin tepat sekali gitu. Jadi mood booster sendiri ya Mas ya kalau seperti itu. Iya. Iya, Mas Mungkin Ferry. bisa melahirkan dari orang yang pertama awalnya cuma sekedar iseng-iseng di sepeda, terus tahu sepeda itu gimana, hasilnya gimana, terus bisa muncul bibit atlet Iya, betul. dari orang penghobi, Mbak. Malah justru itu ya, dari mulai ada banyak adanya hobi ini, otomatis kan akan benar seperti yang Mas Ferry sampaikan tadi. Mungkin dengan adanya pemisahan, oh ini yang cuma sekedar hobi Hobi. aja, kemudian ini yang memang untuk kesehatan, kemudian memang ini yang nantinya benar-benar mengarah untuk ke prestasi, nantinya bakalan akan tersaring dengan sendiri ya Mas Ya ya. bisa terus dengan Betul. sendiri. Nah Mas Ferry, ini untuk sepeda ini kan di kalangan semua kalangan ya, banyak ya. Menurut Mas Ferry ini apakah ada
tips-tips sendiri, tips khusus untuk yang bersepeda ini, Mas? Oh ya, kalau tips bersepeda itu pasti ada Mbak, cara, waktu, dan pemakaiannya. Karena waktu Iya. dan pemakaian. Kadang-kadang kalau kita bersepeda itu kadang-kadang sepeda pada sepedaan ini kuno itu. Nah, kita nggak tahu kalau malam itu kita kurang tidur, kurang Nah itu, istirahat. saya tadi maksud yang saya sampaikan bahwa tips sehat, Mas, tips sehat seperti itu ya. Ya, kita kalau mau bersepeda itu kita harus jaga tidur, kualitas kita tidur baik, makan juga baik, terus waktu kita mau bersepeda itu juga tepat. Contohnya kita malam itu ya adalah begadang sampai malam. Pagi pengen teman-temannya ikut bersepeda, dia ikut. Pasti yang dia alamin bukan malah sehat, malah ngalamin kesakitan. Nah itu kan nggak tepat. Karena di bersepeda itu juga butuh waktu istirahat yang banyak, yang bagus buat melakukan kegiatan sepeda. Maksudnya kalau kita bersepeda itu heart rate kita, tekanan jantung itu tinggi. Kalau kita udah ngalamin capek dulu, ya takutnya ya tekanan jantung kita tinggi, akhirnya kolaps. Oh gitu, yang Ya. sering kali banyak di media sosial Ya, media sosial terlihat itu. tahu-tahu orang bersepeda kemudian dia pingsan, atau mungkin memang benar ada karena memang kesiapan dari fisiknya itu sendiri ya, Mas? Ya mungkin dia meremehkan Mbak. Wah, aku kan habis malam dia begadang, mungkin badannya gak enak ya. Iya. Asumsi dia pengen bersepeda, saya pengen ngeluarin keringet nih biar badannya enak. Padahal di situ sebenarnya salah. Oh sebenarnya Nah, kita kan kurang istirahat, otomatis tekanan jantung kita itu tinggi. Nah, di saat bersepeda, di situ kan heart rate juga semakin tinggi. Ya, itu pengaruh memacu ya. Pengaruh mungkin memacukan dengan kejadian istilah kayak kolaps kayak gitu, atau pusing karena kurangan oksigen, kita kurang istirahat kayak gitu. Jadi waktu yang kurang tepat. Yang jelas itu untuk waktu yang dimaksud seperti itu ya, Mas, termasuk otomatis makanan juga harus Ya cukup kebanyakan ya, orang sepedaan itu belum sarapan ini, belum Mas, kita sarapan udah sepedaan berangkat, dulu. nah, Nah, gitu. padahal kita bersepeda itu mengeluarkan energi banyak. Yang luar biasa. Energi yang sangat banyak. Jadi gampang kok makan sepedaan dulu cari keringet. Nah dari situ kita kan nggak ngerti pembakaran lemak itu udah ada, pembakaran glukosa. Nah kalau namanya kita tubuhnya udah tekor, dibutuhkan itu, akhirnya yang mengalami langsung sakitan lah ya, betul. kayak gitu. Mas, ini kalau untuk waktu untuk sepeda itu maksudnya kalau misalkan apakah ada waktu yang baik, misalkan di waktu yang pagi ini lebih bagus di jam sekian sampai jam sekian, kemudian ada waktu yang misalkan ada yang malam di jam sekian sampai sekian, apakah ada waktu ukuran ada, waktu untuk yang memang Ya, untuk bagus untuk bersepeda? Untuk bagus bersepeda itu sebenarnya pagi hari ya. Oh, dari. Kita bersepeda Di kisaran jam berapa sampai jam berapa itu, Mas? mulai sekarang jam 5, setengah 6 itu kan udah terang. Jam Ya, lima. setengah 6 itu udah sebenarnya udah bagus. Kita bersepeda itu baiknya itu di atas 1 jam buat kesehatan ya. Karena kalau kita bersepeda udah di atas sepeda 1 jam itu baru terjadi pembakaran Oh berarti di 1 jamnya itu sendiri itu warming up-nya, Mas ya? Ya, warming up. Lumayan lama ya di 1 jam untuk warming up-nya juga ya? Ya karena kalau kita melakukan kegiatan di sepeda itu untungnya gini, mau kita bersepeda di atas sepeda, kalau cuma setengah jam itu ya dapat tapi belum kena ke sasarannya. Oh seperti itu. Karena kalau Baru bersepeda tahu itu ini. tujuannya itu kita cuma buat sepeda atau buat kesehatan. Kalau udah pengen kesehatan, minimal kita bersepeda itu 1 jam. Satu Minimal jam satu ya, jam. minimal 1 jam itu udah ada pembakaran lemak, kolesterol di dalam tubuh yang kita istilahnya kita buat sepeda itu yang udah efektif buat pembakaran itu. Buat pembakaran. Berarti di dalam 1 jam itu apakah harus dengan pemanas? Maksudnya gini, di 1 jam itu kita cuma sepeda dengan pelan-pelan, kemudian di 1 jam di atasnya boleh cepat atau dari awal. Nah benar, ini mungkin pertanyaan saya bagus sekali ini. Betul, saya soalnya penasaran nih, Mas. Saya pikir orang bersepeda itu gampang, kita tuh tinggal ngambil sepeda aja, udah asal kita goes. pemanasan sebentar aja, kemudian kita goes. Ternyata nggak sesimpel itu yang saya pahami selama ini ternyata, ini Mas. pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kita bersepeda itu kebanyakan asal goes toh. Kita asal goes berapa lama jauh,
berapa lama apa berapa lama kecepatan kayak gitu. ritmenya mungkin gitu. Sebenarnya itu yang bagus sih sepeda itu kita goes tuh kaki kita itu pakai giringan, Mbak. Pakai giringan itu yang pakai giringan itu istilahnya kaki kita itu ringan, mutarnya lebih kakinya cepat lebih gitu loh. ringan. Nah, kalau kita ngangkat lebih cepat itu otot-otot kita terus pembakaran lemak juga bagus. Kalau gearbest berat, kayaknya berat ya. Tapi yang disasakan bukan otot-otot kita, bukan pembakaran lemak. Akhirnya kan otot. Jadi beda asumsi itu. Oh gitu. Jadi bukan kemudian dia udah mulai pemanasan di bagian kaki bawah nih Mas, udah mulai kenceng gitu, kemudian dia bisa menempuh jarak yang jauh, belum jaminan juga. Belum ya, jaminan Mas, juga. ya? Jadi Tergantung dari ini. tergantung kita awalnya bersepeda itu gimana. Mau kita bersepeda pakai bumper up, pakai gear iringan gitu dengan kaki memutar cepet ya, itu sebenarnya malah bagus. Padahal kebanyakan orang wah skillku kentengan cepet capek, yang dicari sebenarnya itu. Nah di situ kan sebenarnya yang dicari buat pembakaran lemak, kolesterol ya, istilahnya membakar penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu biar menjadi keringat. Kalau seperti itu untuk membakar keringat. Ya mengeluarkan keringat itu lebih banyak. Betul. Nah akhirnya mereka kadang-kadang aku capek gak mau ngelakuin pakai gear berat. Nah, mereka yang sasarannya bukan ke pembakaran lemak, akhirnya ke otot dipaksa untuk dikencengin dan akhirnya terjadi wah sikilku mengkabeh ini kayak gini. Nah karena ya itu dan itu bisa terjadi kram-kram juga karena itu ya saking semangatnya. Salah penggunaan tekniknya dari sepeda awal. Ya dari awal. Kalau mereka gunakan sepeda dengan gigi ringan, muter kakinya enak, itu malah lebih bagus. Tapi kebanyakan orang awam kan, waduh pakai giringan kesel ya aku, capek cepet capek. Iya biasanya ya itu padahal itu buat melatih jantung, terus buat pembakaran lemak, karena lebih bagus sebenarnya daripada kita pakai gear berat. Wah kita enak, nggak capek. Sebenarnya itu malah kurang tepat. Kalau mau jadi atlet bolehlah nanti pakai gear berat. Tapi itu setelah melewati tahap-tahap yang tadi tetap kita pemanasan di 1 jam itu juga perlu ya Mas ya ternyata ya. Biar dia tidak mengalami cedera otot. Biar tidak mengalami cedera otot. Terus Mas Ferry ini, kalau sudah bersepeda, kemudian tadi Mas Ferry sampaikan bahwa di 1 jam pertama itu warming up. Kemudian pasti ada batasan-batasan dong, misalkan tidak boleh bersepeda batas maksimal melebihi berapa jam gitu, ada nggak sih Mas kayak gitu? Wah nggak ada Mbak, kalau bersepeda itu mau berapa lama kita kuat di atas sepeda itu semakin bagus. Oh gitu. Dan otomatis ketahanan tubuh kita itu lebih bagus juga. Oh seperti itu. Ya itulah yang membedakan atlet balap sepeda, maaf ya, atlet balap sepeda sama orang-orang biasa. Kalau atlet balap sepeda udah terlatih dan terbiasa. Latihan di atas sepeda 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan bisa 4 jam sampai 5 jam. Karena dia emang kebutuhan buat latih endurance, ketahanan tubuhnya. Nah kalau orang awam, wah aku latihan sama lu mampu nggak? Nah kayak di situ itu kadang konotasi yang kurang tepat. Iya. Sebenarnya semua itu bisa, cuma butuh latihan tiap hari. Oh seperti itu. Kalau balap sepeda itu unik, olahraga unik Mbak. Memang kita bersepeda ya. Tiap hari, terus kita istirahat 3 hari nggak goes, kondisi kita itu malah ngedrop, malah kembali ke nol. Kalau kita goes tiap hari dengan cara yang baik, yang benar, kondisi performa kita tambah meningkat dengan baik. Itu bedanya balap sepeda. Wah aku kesepedaan capek. Kalau sepedaan capek itu besok buat sepedaan lagi dengan cara yang benar, capeknya justru hilang. Justru hilang ya Mas sebenarnya ya. Kayak iya gitu. Betul. Nah ini Mas untuk yang pertanyaan terakhir nih, pemerintah Kota Madiun kan sudah menyediakan jalur khusus sepeda dan jalur wisata sepeda. Sebagai atlet sekaligus penghobi sepeda, menurut Mas Fernando ini bagaimana? Ya dengan dibentuknya jalur atau tempat wisata sepeda itu sangat sekali ya Mbak. Nah, karena sepeda berarti harus diperhatikan. Kita mau sepeda dalam kota dengan jalur yang sudah ada kayak gitu, kita merasa setidaknya itu kenyamanan udah tertata juga ya Mas. Tertata juga. Jadi mau bersepeda kita tuh nggak ada was-was, oh ternyata udah ada jalur sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi sangat baik sekali.
luar biasa Luar pokoknya. biasa. Obrolan kali ini kita benar-benar waktunya sangat kurang ini Mas Ferry. Banyak yang kita gali dan ingin tanyakan, tapi sekali lagi terima kasih Sama-sama. sudah datang di Time Podcast. Next time ya Mas ya, kita Siap. undang kembali ya. Siap. Nah, Times Lovers, demikian tadi obrolan menarik tentang olahraga dan khususnya tentang ngobrolin tentang masalah sepeda. Kita sebagai kaula muda jangan terus pantang menyerah, tetap ciptakan sebuah prestasi dan sampai ketemu lagi di Time Podcast berikutnya. Sampai jumpa.